Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rusmiati Hiptiah dari kelas 2C Prodi PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Tarbawi yang bertema mendidik anak. Dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menjelaskan tentang ihsan atau bakti kepada orang tua yang diperintahkan oleh agama Islam. Perintahnya yaitu bersikap sopan kepada orang tua dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat. Perintah berbakti kepada orang tua yakni memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak, serta janganlah mengeluarkan kata-kata yang kasar atau buruk kepada orang tua, dan janganlah membentak dan menolakkan tangan kepada keduanya. Dalam surat Al-Luqman terdapat pembelajaran yang dapat kita pelajari, ialah nasihat untuk selalu bersyukur kepada Allah, kemudian nasihat terhadap persoalan tauhid, yaitu agar menyembah Tuhan yang benar dan tidak menyekutukan Allah. Dalam surat Al-Luqman terdapat pelajaran yang dapat kita pelajari, ialah nasihat untuk selalu bersyukur kepada Allah, kemudian nasihat terhadap persoalan tauhid, yaitu agar menyembah Tuhan yang benar dan tidak menyekutukan. Lalu ada pula perintah untuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Dalam surat An-Nisa ayat 9, Islam memegang teguh prinsip, yaitu berpesan kepada orang-orang yang diberi wasiat bagi mereka yang masih kecil atau yatim, dan menjaga harta warisan anak yatim tersebut yang dititipkan orang tua kepadanya. Dan orang yang diberi wasiat harus membina anak yatim tersebut dengan keteladanan perbuatan dan perkataan yang baik, serta membiasakan berakhlak mulia. Orang mukmin diangkat juga agar tidak meninggalkan keturunan yang melarat atau lemah dikala ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Karena itu, orang tua harus mempersiapkan generasinya dengan baik, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa dalam berwasiat hendaklah jangan sampai wasiat merugikan ahli waris sendiri, terutama zuriyah, yaitu anak cucu. Berkaitan dengan harta warisan, yang diharapkan dengan memperoleh harta bagian dari warisan, kelangsungan hidup anak agar terjaga dan tidak terlantar. Kehidupan kita tidak hanya selesai pada kita, namun akan berlanjut ke generasi yang berikutnya. Maka mendidik anak agar mampu menjadi khalifatul fil ard dan kebanggaan Rasulullah kelak di hari kiamat adalah tanggung jawab kita sebagai pendahulu. Apabila mereka menebar manfaat dan kebaikan, kitalah yang akan memanennya di akhirat kelak. Demikian pula jika kita gagal mendidik anak-anak, maka kerusakan yang akan mereka timbulkan akan membawa bencana bagi dunia bahkan di akhirat. Sebelum meninggal, orang tua perlu meninggalkan harta dan pendidik yang baik untuk anak-anaknya. Kondisi anak-anak yang lemah sepeninggal orang tua harus dikhawatirkan oleh orang tua itu sendiri. Hendaklah orang tua itu berusaha untuk meninggalkan warisan yang cukup untuk anak-anak dan memperkuat pendidikan mereka. Cukupnya pendidikan yang diterima sebenarnya lebih berharga daripada meninggalkan harta benda, karena pendidik itu akan berkurang bila digunakan. Sebaliknya dengan harta, meninggalkan anak-anak yang kuat diharapkan melahirkan pula cucu yang kuat. Takutlah kepada Allah. Jika takut kepada Allah, maka mereka akan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, membuat wasiat yang benar, dan menyiapkan anak-anak agar jangan sampai
terlunta-lunta sepeninggal orang tuanya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.